Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini ada beberapa berita yang sangat penting sekali tentang pinjol. Bagi Anda yang galbay di pinjol ini, silahkan disimak ya. Nah, jadi yang pertama adalah pinjam win-win ini sudah tidak ada gitu ya, tapi diganti menjadi pinjamin gitu. Jadi pinjam win-win tidak ada, diganti menjadi pinjamin. Oke. Nah, biasanya ini manajemennya baru, investornya baru, yang biasanya juga hutang-hutang galbay yang kemarin-kemarin itu sudah dihapus bukukan dan sudah dihapus tagihkan gitu ya. Ini kan mau tahun baru nih ya kan ya. Ini adalah momentum di mana perusahaan finance itu bebenah. Ya, bebenah membuat laporan keuangan yang harus disetorkan ke OJK. Setoran laporannya harus bagus ya. Nah, kemungkinan pinjamin atau pinjam win-win ini berganti manajemen investor atau mendapatkan investor baru gitu ya, yang dimana hutang-hutang yang galbaynya itu yang kemarin-kemarin itu sudah dihapuskan. Silahkan cek slik OJK Anda. Oke, tidak hanya pinjam win-win saja, pinjol yang lain juga boleh dicek slik OJK-nya. Oke, cara paling gampang ngecek slik OJK Anda adalah dengan cara mendatangi kantor OJK, atau kalau mau ter-PHP-in ya, buka IDEPKU, cek slik online itu ya, IDEPKU itu ya, itu biasanya nggak bisa itu gitu ya, datangi sajalah kantor OJK-nya gitu. Oke, itu yang pertama ya, pinjam win-win berganti menjadi pinjamin. Silakan cek slik OJK Anda bagi yang galbay, barangkali sudah dihapus bukukan dan sudah dihapus tagihkan. Nah, selanjutnya adalah dari Metro TV ya, judulnya OJK terus berupaya mitigasi dampak buruk pinjol. Di sini apa nih ya, kita zoom dulu. OJK marak pinjol ilegal, masalah pinjol kompleks. Kompleks gitu ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Periksa OJK, mereka hanya di belakang meja tanpa tahu keadaan di lapangan. Pinjol legal dan ilegal sama saja. Kenyataannya di lapangan aturan OJK tetap diabaikan oleh pinjol legal, sekalipun bagi penagih nasabah yang gagal bayar berbagai cara dilakukan. Ngeri. Please OJK jangan tutup mata, bubarkan pinjol karena sangat meresahkan masyarakat. Teroran dari DC pinjol tidak mematuhi peraturan SOP OJK yang berlaku. Bubarkan pinjol beres. Ngapain OJK terus membuka operasi pinjol? Bertele-tele, bubarkan pinjol. Nggak ada jalan lain, hancurkan, hapus pinjol di Indonesia. Mempekerjakan DC kayak preman. Nggak bakalan berhenti kalau OJK dipecat, dihapus pinjol di negeri ini. Sudah banyak yang bunuh diri. OJK dan pinjol di Indonesia satu paket. Tutup, blokir, atau pinjol. Ini komentarnya sama komentarnya di channel Raja Galbay. Padahal ini adalah komentar di Metro TV. Yang artinya apa? Yang artinya adalah masyarakat Indonesia sepakat untuk menutup pinjol yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak membutuhkan pinjaman online sama sekali. Ya, kalau ada yang menyanggah bahwa ya sudah jangan dipakai, tentunya tidak bisa. Kenapa? Ya karena jika barang itu tersedia maka selalu ada konsumennya. Satu-satunya jalan adalah dengan menghilangkan barang tersebut atau menghilangkan pinjol-pinjol tersebut. Ya, Bapak yang di OJK, pejabat yang di OJK, segera hapus pinjol-pinjol yang ada di Indonesia karena sudah tidak ada lagi manfaatnya. Gitu ya. Kami pun sangat-sangat ikhlas, setuju dari semua kalangan, mau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, kalangan atas itu setuju kalau pinjol itu dihapus. Ya, jika ada survei yang dilakukan tentang setuju atau tidak pinjol ini dihapus, maka saya yakin maka 100% akan setuju semua pinjol itu dihapuskan. Pak pejabat ya, para pejabat-pejabat OJK ini mendengarkan. Oke, dan tegas menutup pinjol-pinjol ini. Ya, dan bisa kita lihat di sini tidak ada komentar-komentar negatif. Gitu ya. Semua setuju bahwa pinjol ini dihapuskan. Yang artinya apa? Yang artinya kita tidak sendirian. Oke, kita galbay bersama-sama. Rakyat Indonesia galbay bersama-sama, kompak. Jangan ada lagi yang takut, cemas, panik karena pinjol. Karena semua orang pun sama, semua orang pun galbay. Ya. Bagi Anda yang belum galbay, masih terus panteng-pantengin channel saya, ya kan, nunggu apa lagi? Jangan tunggu hancur dulu baru udahan. Waduh, ya, masih mending udahan saja daripada nantinya hancur. Oke, seperti itu ya, tetap semangat gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pinjol ganti nama jadi pindar.
gitu kan ya. Jadi kok bisa gitu ya, yang tadinya pinjol sekarangnya pindar, nama aplikasinya masih sama, jasanya masih sama, minjemin uang, nagihnya masih sama, kekerasan, DC-nya masih beringas, masih suka sebar data anonim, masih suka menekan nasabahnya, menakut-nakuti para nasabah-nasabahnya. Kok bisa-bisanya diganti namanya gitu ya. Buat apa? Bedanya di mana? Ya kan? Sekarang bedanya di mana gitu loh. Mengintimidasinya masih sama, bunganya masih sama, pinjamannya masih sama. Ya, masukin KTP-nya masih mangap-mangap, tengok kanan tengok kiri. Bedanya di mana pinjol dan pindar itu? Saya tidak mampu berkata-kata apapun tentang pinjol diganti pindar ini karena memang terlalu aneh gitu ya. Terlalu unnecessary. Yaitu bahasa Inggrisnya, terlalu tidak, terlalu penting. Ya kan? Sampai nggak bisa mikir gitu loh. Ya kan? Semuanya masih sama tapi namanya diganti. Pinjol dan pindar. Buat apa gitu loh ya? Di sini ada keterangan seperti ini. Pinjol jadi pindar, OJK permudah masyarakat kenali yang berizin. Ya gampang. Pinjol ilegal itu dana petir, dana setan, dana gondorwo, dana geledek. Ya kan? Kalau pinjol legal, kredit pintar, kredivo, aku laku, uangmi, kredinesia. Ya sangat mudah sekali. Terus juga gampang, WA aja OJK-nya. Ini nggak ilegal apa legal kamu tuh? Ya kan? Jawab gitu kan, hubungi petugas yang OJK itu. Lalu di sini ingin citra lebih positif, pinjol ganti nama jadi pindar. Kalau penagihannya masih sama, itu tidak akan positif. Ya, penagihannya, bunganya, dendanya gitu kan, atau ya perilakunya itu kalau masih sama nggak akan bisa positif. Semua orang itu nggak ada yang peduli dengan perubahan nama pinjol menjadi pindar itu. Ya, tidak ada yang peduli. Jadi solusinya gimana? Solusinya ditutup pinjolnya, ya kan, bukan diganti nama. Contohnya seperti ini ya, saya jelaskan satu saja ya. Ini adalah WA-nya OJK. Di sini saya tanya, ya, saya kan nanya nih. Arta niaga ini lagi banyak ditanya oleh viewers Raja Galbay gitu ya. Arta niaga ini ilegal apa legal gitu kan. Saya tanya deh ke OJK gitu kan. Nah, di sini baik Bapak Rendra sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan LJK di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana bla 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 bla. Nah, di sini nih, kita skip saja yang ininya, kita langsung ke intinya gini ya. Kegiatan usaha atau bisnis Arta Niaga, koperasi simpan pinjam Arta Niaga bukan merupakan fintech peer-to-peer lending yang berizin kegiatan usahanya di OJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Jadi ilegal. Ya, ini tuh ya Arta Niaga. Bagi yang tanya-tanya Arta Niaga, ya ini ilegal. Oke? Nah, kan seperti ini kan gampang nih, ya kan? Untuk mengenali pinjol legal atau pinjol ilegal, ya ngapain diubah-ubah namanya? Kecuali DC lapangan dihapuskan, DC pinjol dihapuskan, tidak ada lagi, baru boleh ganti namanya pindar ya. Pinjol ilegal ada DC-nya, ya kan? Pindar tidak ada DC-nya, ya. Jadi kalau mau aman, ya pinjamlah di pindar karena tidak ada yang nagih. Seperti itu baru boleh ganti nama pinjol jadi pindar. Oke, nah jadi buat Anda para viewers setia Raja Galbay, tetap semangat jalani hidup kita, jangan pernah kendor, jangan pernah loyo. Saya pernah mendengar kata-kata bijak lewat di kuping saya, yaitu kita hanya boleh takut kepada Sang Pencipta dan orang tua kita, yang lainnya ratakan semuanya. Oke, jadi bagi Anda silakan takut kepada Yang Pencipta dan orang tua Anda, tapi jangan pernah takut pada orang lain atau pada pinjol-pinjol ini. Oke? Stay Galbay. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini ada beberapa berita yang sangat penting sekali tentang pinjol. Bagi Anda yang Galbay di pinjol ini, silahkan disimak ya. Nah, jadi yang pertama adalah pinjam win-win ini sudah tidak ada gitu ya, tapi diganti menjadi pinjamin gitu. Jadi pinjam win-win tidak ada, diganti menjadi pinjamin. Oke, nah
Biasanya ini manajemennya baru, investornya baru, yang biasanya juga hutang-hutang Galbay yang kemarin